Kali ini akan saya lanjutkan dengan kuliah tentang nomenklatur gigi. Di sini ada 10 macam penyebutan gigi atau nomenklatur gigi yang antara lain yaitu sistem universal, Zsigmondy, Palmer, FDI, American, Applegate, Scandinavian, Harderup, J.P. Denton, dan Utrecht. Materi nomenklatur gigi ini masih termasuk dalam tumbuh kembang dentokranio-fasial. Kita lihat di sini ada gambar yang sebelah atas, yaitu cara penyebutan atau penulisan gigi dibagi atas 4 kuadran, yaitu menunjukkan rahang atas atau maksila dan rahang bawah atau mandibula, kanan maupun kiri. Itu ada petunjuknya atau tongkatnya yang digambar di antara pada gigi-gigi secara individual. Kita akan lanjut penjelasannya pada slide berikutnya. Yang pertama adalah sistem universal yang ditemukan oleh Masler dan Skor. Cara penulisan gigi ini dimulai dari kanan atas menuju ke kiri atas, kemudian turun ke kiri bawah, dan ke kanan bawah. Ada 2 cara untuk penyebutan gigi permanen dan gigi desidui. Untuk gigi permanen disebutkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, mulai dari kanan atas ke kiri atas, turun ke kiri bawah, menuju ke kanan bawah. Jadi, masing-masing gigi diwakili oleh angka-angka tersebut. Contohnya, premolar kanan atas. Premolar kanan atas ini ditunjukkan oleh kuadran pada sisi kanan atas yang nomor 4. Ya, jadi garis merah ini yang membagi menjadi 4 kuadran ini menunjukkan garis midline dan garis pembatas antara rahang atas maupun bawah. Yang paling dekat dengan garis midline tentu saja gigi-gigi incisivus centralis, ya. Berlanjut menjadi gigi incisivus lateralis dan seterusnya sampai ke molar 1, 2, 3, menjauhi garis midline. P2 kanan atas ditunjukkan pada angka 4. Ya, karena 4 ini adalah nomor gigi yang ke 8, 7, 6, 5, 4. Jadi ya, incisivus, centralis, lateralis, caninus, premolar 1 dan premolar 2. Premolar 2 di sini kanan atas ditunjukkan dengan angka 4. Kemudian premolar 2 kiri bawah ditunjukkan oleh angka 20, ya. Urutannya kelima. Kita lihat kuadran yang kiri bawah. Dihitung dari garis midline, maka premolar 2 kiri bawah terletak pada angka 20. Kemudian gigi desidui. Gigi desidui ini penyebutannya dengan A, B, C, D, E, ya. Jadi sama dari kanan atas ke kiri atas, kemudian turun kiri bawah ke kanan bawah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, kemudian turun O,
KLMNO, dan PQRST. Contoh M2 disidui kanan atas ditunjukkan oleh huruf A, sedang M2 kiri bawah ditunjukkan dengan huruf K. Cara Zsigmondy ini berbeda dengan cara yang sebelumnya yang universal. Jadi untuk gigi, penyebutan gigi itu dimulai dari batas midline, baik rahang atas maupun bawah, dari yang mendekati menuju ke arah yang lebih jauh, dan hanya diwakili oleh 8 angka saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik yang rahang atas maupun rahang bawah, kanan maupun kiri. Kemudian untuk disiduinya diwakilkan dengan huruf Romawi. 1, 2, 3, 4, 5 Romawi, baik yang kanan atau kiri, rahang atas maupun rahang bawah. Dimulai dari penyebutan yang paling dekat dengan midline, yaitu garis vertikal yang ada di tengah, kemudian menuju ke arah yang lebih jauh. Contoh dari penggunaan ini misalnya untuk gigi permanen, P2 atau premolar 2 kanan atas. Kita lihat bagian yang paling atas, untuk garis yang atas yang dari vertikal ini menunjukkan gigi yang mulai dari midline menuju ke arah yang lebih jauh, kemudian garis yang tidur ini menunjukkan rahang atas maupun rahang bawah. Jadi P2 kanan atas diwakili oleh angka 5. Angka 5 ini disertai, jadi untuk membedakan dengan kanan maupun kiri, disertai dengan gambar diagram garis vertikal maupun horizontal yang letaknya di sebelah kanan dari angka 5 ini. Jadi tambahan garis vertikal ini menunjukkan kanan, kemudian tambahan garis horizontal di bagian bawah menunjukkan ini rahang atas. Kemudian molar 2 bawah kiri desidui ditandai dengan huruf Romawi. Kita melihat dengan garis vertikal maupun horizontal. Vertikalnya adalah ada di sebelah kiri. Kemudian garis yang tidur ini menunjukkan dia ada di rahang bawah. Yang selanjutnya adalah cara Palmer, menurut Palmer ya. Ini adalah cara yang paling mudah dan universal untuk dental record. Penyebutannya sama dengan yang sebelumnya, yaitu untuk gigi permanen menggunakan angka, dan untuk gigi desidui menggunakan huruf. Kalau yang tadi kan menggunakan angka Romawi. Ini sekarang untuk Palmer desidui menggunakan huruf. Untuk gigi permanen maupun gigi desidui dimulai dari bagian yang paling dekat dengan midline dan diurutkan menjauhi ke arah midline, baik untuk kanan maupun kiri, rahang atas maupun rahang bawah. Untuk gigi permanen hanya diwakili dengan angka 1 sampai dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedang untuk gigi desidui diwakili oleh huruf A, B, C, D, E. Ya, ingat urutannya dari yang paling dekat dengan midline atau garis vertikal menuju ke arah yang menjauh. Ya, ini mewakili gigi-gigi incisivus centralis, lateralis, caninus, dan gigi-gigi geraham. Sebagai contoh, P2 atas kanan gigi permanen diwakili oleh angka 5. Angka 5 dengan disertai keterangan tongkat ya, tongkat atau garis vertikal maupun horizontal di sebelah kanan ya, yang garis vertikalnya di sebelah kanan ini mewakili menunjukkan bahwa gigi tersebut ada di rahang atas
sebelah kanan, kemudian garis yang horizontal atau yang tidur ini menunjukkan bahwa gigi tersebut adalah berada di rahang atas. P2 atas kanan. Kemudian untuk desidui, molar 2 bawah kiri diwakili oleh angka E, ya, E dengan tambahan diagram garis, yaitu garis vertikalnya ada di sebelah kiri, kemudian garis horizontalnya ada di sebelah atasnya, ya, yang menunjukkan bahwa gigi tersebut adalah gigi molar 2 bawah kiri. Yang selanjutnya adalah cara penyebutan secara FDI yang ini biasanya digunakan di fakultas kita, ya, untuk mengidentifikasi gigi-gigi pasien, baik menuliskan pada rekam medis maupun dalam mengkomunikasikan kepada teman sejawat, ya. Ini ada 2 angka yang digunakan. Kalau yang tadi kan cuma 1. Kalau yang sekarang ini, yang FDI ini, ada 2 angka, tapi tanpa gambar tongkat atau garis vertikal maupun horizontal. Ya, untuk gigi permanen maupun gigi desidui sama-sama menggunakan angka dengan komposisi 2 angka. Gigi permanen maupun desidui dihitung sama seperti yang lain, mulai dari midline, yang paling dekat dengan midline, menuju ke arah yang menjauhi midline. Kemudian untuk misalnya, ya, kita ambil contoh P2 atas kanan gigi permanen. Kita akan menghitung dari, kita lihat pada kuadran kanan atas, itu ada angka 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Gigi premolar 2 ada pada angka 15. Artinya apa? Angka yang pertama ini menunjukkan kuadran, ya. Jadi kuadran 1, 2, 3, 4, ya. Menunjukkan kuadrannya 1, ya. Kemudian 5 menunjukkan giginya, ya. Kemudian kalau misalnya contoh gigi desidui, jadi kalau gigi desidui ini diwakili dengan angka 5, 6, 7, 8. Jadi tidak mungkin tertukar dengan gigi permanen. Kalau gigi permanen ini diwakili oleh angka 1, 2, 3, 4. Kalau desidui 5, 6, 7, 8. Untuk molar 2 bawah kiri desidui, kita lihat di kuadran yang gigi desidui sebelah kiri kita hitung kalau molar 2 bawah kiri ditunjukkan oleh angka 75. Ya, 75 ini artinya 7 itu pasti desidui. Jadi desidui rentang angkanya adalah 5, 6, 7, 8. 7 menunjukkan di kuadran bawah, rahang bawah yang kiri. Kemudian urutan giginya nomor 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5. 7 itu menunjukkan kuadran rahang bawah sebelah kiri. Kemudian 5 menunjukkan pada gigi desidui molar 2. Berikutnya adalah cara American. Ya, cara American ini seperti yang pertama tadi, yang universal, tapi dibalik, ya. Jadi cara menghitungnya dari kiri atas ke kanan, kemudian turun kanan bawah ke kiri. Urutan gigi untuk gigi permanen dengan angka, sedang untuk gigi susu dengan angka Romawi, tetapi angkanya itu diteruskan, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, diteruskan pindah ke kuadran kanan atas, 9, 10, dan sebagainya, sampai 16, turun ke bawah.
17 hingga 24, dilanjutkan 25 hingga 32. Untuk gigi susu sama, hanya menggunakan angka Romawi. Dimulai dari kiri atas ke kanan atas, 1, 2, sampai 5, kemudian 6 sampai 10, turun ke kuadran bawah, 11 sampai 15, dan 16 sampai 20. Sebagai contoh, untuk gigi permanen, P2 atas kanan ditunjukkan pada angka 13. Sedang untuk gigi desidui, M2 bawah kiri ditunjukkan oleh Romawi 20. Selanjutnya adalah cara applicate ya. Applicate ini kebalikan dengan sistem Amerika yang dihitung dari kanan atas ke kiri, dilanjutkan dari kiri bawah ke kanan ya. Ini kebalikan dari sistem yang Amerika tadi ya. Kali ini adalah sistem applicate, menunjukkan gigi permanen yang diwakili oleh angka-angka juga sama, 1 sampai 32, dimulai dari kanan atas ke kiri atas, turun ke bawah, kiri bawah ke kanan bawah. Kemudian gigi desidui juga ditunjukkan oleh angka Romawi sama, dari 1 sampai 20 ya. Untuk contoh P2 atas kanan, maka kita merujuk pada angka 4. Kemudian untuk desidui molar 2 bawah kiri, kita merujuk pada angka 11. Selanjutnya adalah sistem Skandinavian. Ini jarang digunakan dalam praktek dokter gigi. Dan di sini tidak dijelaskan bedanya antara desidui maupun permanen. Atau apakah ini hanya berlaku untuk gigi permanen saja dan desidui tidak. Ya, cara penyebutannya cukup sederhana, yaitu dengan memberikan angka plus maupun minus di depan atau di belakang angka ya. Jadi peletakan angka ini menunjukkan kanan kirinya menurut pemeriksa. Kemudian tanda plus dan minus ini menjauhi bidang midline. Jadi misalnya P2 atas kanan permanen ditunjukkan dengan angka plus dilanjutkan dengan 5. Untuk molar 2 bawah kiri, 7 dilanjutkan oleh min ya. Jadi untuk atas itu plus, untuk gigi bawah itu min. Tetapi penunjukannya tanda plus dan min ini diletakkan yang menjauhi midline, dan ini bisa untuk tanda apakah itu di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Cara yang selanjutnya adalah sistem hadirap. Hadirap ini juga berlaku untuk gigi permanen maupun gigi desidui. Gigi permanen maupun gigi desidui ini ditunjukkan dengan tanda plus dan minus juga. Sama dengan yang sebelumnya, tetapi tanda plus dan minus ini ditulis menuju atau mendekati bidang midline. Untuk gigi permanen, misalnya P2 atas kanan ditunjukkan dengan angka 5 plus ya. Kanannya plusnya itu diletakkan pada sebelah kanan gigi, sebelah kanan angka 5, dan plusnya ini menunjukkan dia termasuk rahang atas. Kemudian untuk gigi desidui sama, hanya ditambahi 0 di depan gigi tersebut, di depan angka 01, 02, 03, 04, dan 05. Peletakan angka menunjukkan kanan kiri menurut pemeriksa.
tanda plus dan minus mendekati midline. Contoh, pada molar 2 atas kanan disidui ditunjukkan dengan angka 0,5 plus. Sedang molar 2 kiri bawah ditunjukkan dengan minus 0,5. Cara selanjutnya adalah GP Denton System. Ya, di sini gigi permanen diberikan kode 1, 2, 22, 23, 24, 25, dan sebagainya. Jadi kuadrannya ini bermula dari sebelah kiri atas, kemudian berlanjut pada kanan atas, turun ke kanan bawah, berlanjut pada kiri bawah, yang diwakili dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian angka yang kedua itu menunjukkan urutan giginya. Jadi misalnya pada premolar 2 atas kanan permanen ditandai dengan angka 2,5. Kemudian P2 bawah kiri ditandai dengan 4,5. 4 ini menunjukkan kuadrannya, 5 menunjukkan giginya. Nah, kemudian pada gigi decidui ini ditunjukkan dengan huruf ya. Huruf kecil, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. A, B, C, D ini menunjukkan kuadran terdapat gigi tersebut, kemudian angka 1, 2, 3, 4, 5 menunjukkan angka dari urutan gigi decidui. Misalnya, molar 2 atas kanan decidui diwakilkan dengan B, yaitu atas kanannya, kemudian 5 ini urutan giginya. Kemudian untuk molar 2 kiri bawah ditunjukkan dengan D,5. D ini adalah menunjukkan kuadrannya sebelah kiri bawah, kemudian 5 menunjukkan urutan giginya. Cara yang terakhir adalah cara Utrecht atau sistem Belanda. Ini lebih mudah karena dengan menggunakan tanda-tanda huruf besar S itu artinya superior, huruf besar I artinya inferior, superior itu pasti di atas, inferior di bawah. Kemudian D dan S huruf kecil yaitu dexter dan sinister, kanan maupun kiri. Jadi untuk penyebutan gigi permanen penulisan dengan huruf besar, sedang gigi decidui penulisan dengan huruf kecil. Contohnya, P2 atas kanan permanen ditulis dengan P huruf besar 2 dan S D huruf kecil. Ya, jadi ini artinya P2 atau premolar kedua, S-nya adalah superior. Superior itu atas dan dexter. Dexter itu kanan, ya. Kemudian untuk P2 kanan bawah kiri disebutkan menjadi P2 I besar S kecil. Artinya P2 inferior sinister. Jadi ini mudah sekali ini ya. Kemudian untuk decidui penulisannya dengan huruf kecil. Maksudnya yang huruf besar huruf kecil ini adalah penyebutan giginya. Ya, misalnya molar 2 atas kanan, ya ini M kecil 2, kemudian S besar D. Ini artinya superior yang menunjukkan atas dan dexter menunjukkan kanan. Kemudian gigi molar 2 bawah kiri disebutkan dengan M2 dengan M huruf kecil, kemudian I dan S. I itu inferior, S-nya adalah sinister. Baik adik-adik sekalian, cukup sampai ke sistem Utrecht ini. Kita akan mengakhiri materi kuliah untuk nomenklatur gigi-gigi. Terima kasih dan selamat belajar.